lagi dari kelompok 1. Nama aku Rendra. Nama aku Made Virgi. Nama aku Muhammad Regawa Ali Albanika. Dan nama aku Rizky Kariferlito. Hari ini kami akan membahas tentang nilai toleransi dalam esensi Pancasila, dan kami tambahkan juga perspektif dari kami masing-masing, dan kami beri judul Menilik toleransi dalam esensi Pancasila. Oke, bicara soal awal mula pemikiran Pancasila nih. Sebenarnya akar atau dasar Pancasila itu dari mana sih? Jadi Dari Alit. sepemahaman saya ya. Nah, saya nih. sebenarnya Alit yang jawab. Oke, Alif mau jawab nih. Awal mula dari pemikiran Pancasila itu berdasarkan dari pemikiran dari founding father kita ya. Kita nggak bisa menutup kemungkinan kalau Pancasila ini terlahir dari pemikiran-pemikiran kaum kiri maupun kaum kiri lebih tepatnya, yaitu kaum materialisme. Founding father kita itu membahas materialisme itu dari sudut pandang budaya kita. Jadi lahirlah dengan nama Marhaenisme. Nah, Marhaen itu merupakan seorang petani yang berdikari atau berdiri dengan kaki sendiri. Nah, berat ya, lumayan berat. Ada yang mau berpendapat lagi nih? Salah satu akar dari Pancasila sendiri itu bukannya dulu tuh sama Empu Gandring ya? Apa sih? Ya pokoknya zaman Majapahit. Ya pokoknya yang di zaman dulu gitu, yang menyatukan Nusantara. Siapa itu? Gua lupa. Gajah Mada. Iya. Ya, Gajah Mada. Iya. Di Sumpah Aku Palapa. menyebut universitas. Gajah Mada. Oh, jangan sebutin dong, kita kan beda. Kita kan UPI. Yes. Aku bangga masuk Upi Edun. UPI Edu. Oke, yang maksudnya dari Gajah Mada sendiri dulu, karena dulu Gajah Mada menyatukan Nusantara, bahkan bukan Nusantara aja tapi hampir se-Asia Tenggara gitu kan. Ya dengan banyaknya budaya yang berbeda-beda gitu. Nah, dari situ ya muncullah Pancasila dari ya kata Pancasila, bukan katanya, tapi dari insight Pancasila itu sendiri dari Gajah Mada dan terbawa sampai sekarang ke Indonesia ini gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Next. Oke, udah lumayan berat. Kita coba lagi untuk pertanyaan selanjutnya nih. Jadi, kalau seandainya tadi kita udah bicara soal awal mula pemikiran nih, kalau dari yang kita pelajari nih sampai sekarang, sebenarnya siapa sih yang akhirnya mencetuskan Pancasila? Balik lagi ke sejarah nih. Ada yang mau berpendapat? Sebenarnya pencetus Pancasila tuh ada 3 ya. Iya, Yang tahu nih, benar. iya, ada Muhammad Yamin, terus ada Mr. Supomo sama Insinyur Soekarno. Terus dari beberapa buku yang aku baca juga, itu tuh yang paling mendekati dengan Pancasila tuh pendapat Muhammad Yamin deh ya. Kalau Iya, nggak salah. Apa peri kebangsaan, peri kemanusiaan. Nah, kalau tadi udah ngomongin soal pencetusnya ada 3 nih. Dan akhirnya itu sebenarnya yang akhirnya dijadikan Pancasila yang dimasukkan ke yang disahkan itu dari pemikiran I.R. Soekarno nih. Masih lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih ada hubungannya nih. Pancasila sebenarnya udah disahkan di dalam Piagam Carter dari pemikiran I.R. Soekarno. Tapi akhirnya ada protes mengenai poin pertama di Pancasila. Nah, itu gimana tuh? Nah, sebelum kita membahasnya itu sebenarnya poin pertamanya itu apa sih? Nah, sejujurnya waktu masih di Piagam Charter, poin pertama tuh bukan ketuhanan yang Maha Esa. Iya, Ya, benar. Justru ketuhanan yang Maha Esa tuh kalau setahu saya ya, itu tuh di poin yang terakhir sejujurnya. Iya. Maka dari itu banyak yang protes. Kenapa? Ketuhanan Silakan, yang ada Maha yang Esa mau itu di bawah. Nah, tuh Alit silakan mau ada yang mau berpendapat dulu. Alit nih. My lord. Gimana, Lip? Gimana tuh pertanyaannya, Kenapa adanya protes? Kenapa ada Awal protes mula gitu? kenapa adanya protes? Ya ini? karena awal mula dari protes itu terjadi karena kaum minoritas merasa tidak nyaman dengan kata-kata apa sih namanya kata-kata di akhirnya itu ya. kata-kata di akhir. Itu pokoknya. Kata-kata yang gak sesuai sama mereka. Iya, mereka merasa tidak terinclude di dalam Indonesia, dan makanya akhirnya kita akhirnya di sana tuh di waktu zaman dulu itu akhirnya diubah untuk biar daerah timur, orang-orang daerah timur merasa juga satu dengan dengan Nusantara gitu. Iya. Karena balik lagi negara kita tuh bukan negara satu
budaya doang Yes, gitu. Iya, betul. Tapi Sangat beragam. emang beragam gitu ya, balik lagi ke zaman Gajah Mada tadi ya, emang banyak gitu, banyak budaya dan agama yang ada di Indonesia itu Menyatukannya sendiri. juga dengan Hmm? menyatukannya juga dengan bahasa persatuan. Yes, Bahasa bahasa Indonesia. Bahasa Gitu. Indonesia. Mengingat Indonesia itu punya banyak banget Hmm. budaya, kita balik lagi ke toleransi yang akan kita bahas nih hari ini. Oke, kita masuk ke sesi 2. Kali ini kita bakal membahas tentang toleransi dan nilai luhur Pancasila. Nah. Kalau kita kasih disclaimer dulu nih, kita bakal bahas tentang toleransi agama dan budaya. Cuma kita nggak akan menyinggung tentang Salah satu salah satu atau banyak kasus Iya. yang ada di Indonesia itu sendiri. Kita di sini Iya. bersifat netral lah ya. Gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih untuk kalian nih. Kalau tadi kita bahas soal sejarah, nah menariknya kita bahas untuk tentang toleransi dan beragama maupun berbudaya. iya benar. Menurut kalian nih, sebenarnya nilai Pancasila udah terimplementasikan belum sih ke dalam kehidupan kita dalam beragama dan berbudaya untuk mencapai toleransi? Aku mau coba jawab. Coba Boleh. sebagai Coba jawab. teman-teman kita yang Kalau menurut aku, implementasi Pancasila itu sebenarnya sudah bisa dibilang terimplementasikan. Cuman belum belum maksimal, belum mencapai kayak titik di mana semua orang itu benar-benar sudah memahami atau benar-benar mengimplementasikan gitu. Kayak hanya sebagian kecil yang udah mengimplementasikannya gitu. Kayak contohnya hal kecil aja gitu, kayak misalnya kalau menurut aku pribadi ya, mungkin ada yang tidak sependapat, kayak kalau seandainya kita nih beda agama gitu, tapi misalnya pas kita tanya, kamu agama apa, atau kita kayak bercanda soal agama gitu, tapi mereka sebagai lawan kita itu nggak menerima candaan kita. Menurut aku pribadi, aku bisa bilang bahwa toleransi di sana itu belum tercapai. Tapi ketika kita bisa bercanda dengan agama kita, walaupun tanpa memikirkan latar belakang kita, disitulah kalau menurut aku tuh toleransi udah tercapai gitu. Lagian Ada lagi yang berpendapat? kebanyakan orang ya, apalagi kita gitu, terus ke public figure, banyak anak-anak gitu, anak-anak kayak bocah-bocah gitu yang menanyakan ke public figure itu, bang agamanya apa? Iya. Padahal Kenapa harus menanyakan agama gitu? Iya. itu kan menyangkut privasi ya. Kalau masalah tentang sikap, Keyakinan gitu. etika ya. Etika bener. Nah, baik lagi kayak dan lagi gitu, apalagi kayak ya mohon maaf di sedikit ke pelosok gitu. Mereka tuh bakal memilih-milih gitu. Kalau misalkan ya minoritas ya kemungkinan jadi bahan yang terbuli atau terjauhi gitu. Iya, Masih benar. banyak banget yang kayak gitu sejujurnya. Padahal seharusnya kita sebagai warga Indonesia itu harus hidup berdampingan karena kita kan mempunyai Pancasila sebagai pemersatu kita. Iya, sama ditambah juga kalau di Indonesia itu kan kita membebaskan semua orang untuk memiliki hak beragama ya. Jadi nggak semua orang harus Islam, nggak harus semua orang Kristen atau gimana-gimana. Jadi kita tuh punya hak untuk memiliki agama gitu. Gitu. Nah, lanjut kita ke pertanyaan kedua nih. Menarik banget nih. Mungkin masing-masing dari kita punya pengalaman pribadi nih soal toleransi beragama dan berbudaya. Coba boleh cerita, ada nggak nih? Dari siapa? Apa ya? Gimana kalau dalam budaya ya? Budaya dulu. Kan aja. aku kan sebagai anak rantauan ya. Anak Anak Asik, dan tahu nih. rantau jauh dari Riau. Kepulauan Riau tuh. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Ya, bisa. Harus lengkap. Kepulauan Oke. Riau. Jadi kan secara culture, secara kehidupan Yes. kultur ya. Kultur. Perbedaan antara manusia di sini, orang-orang di sini dengan orang-orang di Kepulauan Riau itu seperti cara berbahasa, cara ngomong itu kan berbeda. Karena di sana itu lebih ke daerah pesisir. Nah, kalau di sini kan ke pegunungan. Nah, kalau sini kan bahasanya halus-halus tuh. Iya. Kalau di sana kan bahasanya sebenarnya halus tapi cara ngomongnya itu kayak Dengan nada. nadanya ya, intonasinya gitu. Kalau aku sih culture-nya gitu. Habis itu cara pada makanannya. Nah, makanan termasuk culture nggak? Asik Suka banget sih Budaya ya kan? Budaya. Nah, kalau di Mana ada sana seblak? itu iya, makanya Ada seblak nggak? ada seblak tapi nggak seperti di Ya sini. iyalah. Orang khas Bandung. Iya. Makanya Tuh. itu aja sih kalau aku sebagai rantauan. Ya baik lagi kalau ke makanan gitu ya, mumpung lapar nih. Iya. Ya, kayak gini nih,
kalau kita beli martabak di sini nggak akan seenak martabak Bangka yang asli. Benar. Termasuk pempek ya. Benar. Pempek Iya, yang benar. ada di sini nggak akan seenak pempek yang dari Palembang. Kayak gitu aja. Walaupun bacanya pempek Palembang. Palembang. Benar. Biasanya di sini banyak yang pempek tepungnya. Iya. Iya emang penuhnya sama. Aku juga sering tuh Kayak kayak nemuin kayak makanan. Iya. Makanan daerah tapi yang buat tuh bukan orang daerah asli gitu. Iya. Kadang tuh ada taste sendiri yang kurang nendang gitu nggak sih? Iya. Jadi kayak kalau misalnya masakan Bali nih gitu kayak sambal mata, banyak banget kayak masakan sambal mata tapi bukan yang bener-bener pure Sambal mata. pure Bali gitu. Iya, iya. Buat cabai dicampur. Ya, soalnya kalau misalkan emang benar-benar persis ya nilai budayanya juga jadi agak kurang ya. Bakal jadinya kayak kekhasannya itu sendiri kurang gitu. Kok jadi ngomongin makanan sih? Ayo balik soal Lapar. toleransi, balik soal toleransi. Lapar. Kalau aku nih, kalau mau ngomongin soal pengalaman toleransi, sebenarnya banyak banget sih. Kayak karena aku di sini sebagai minoritas ya. Iya. Jadi banyak banget dapat pengalaman soal toleransi gitu. Kayak bukan misalnya sih, udah kejadian gitu. Kayak kalau seandainya aku di sini tuh make baju baju adat gitu, baju Bali, kayak yang pakai kebaya, pakai kain, pakai selendang gitu kan. Benar. Terus kalau mau ke pura gitu kan, terus tiba-tiba lewat atau mau ke Alfamart gitu, orang-orang ngeliatin gitu. Jadi kayak jadi pusat perhatian gitu. Kayak Suatu hal yang beda gitu Iya, di kayak sini. mau gitu. parade. Bener. Kayak cosplay. Cosplay Yes. ya, cosplay. Kayak, ini orang mau kemana gitu. Azan. Oke, Azan. kita rehat Break dulu sebentar ya. ya guys. Oke, pembahasannya udah menarik banget ya. Dari yang sampai berat, sampai implementasi, sampai ke yang ringan, sampai ke perspektif kita masing-masing. Kalau aku bisa simpulin nih, kayak obrolan kita hari ini tuh soal bagaimana kita sebagai manusia bisa memanusiakan manusia dengan cara pandang kita, dengan cara perspektif kita, Benar. dengan cara bagaimana kita bisa punya toleransi dalam diri kita sehingga kita mengimplementasikan toleransi dan nilai Pancasila itu sendiri gitu. Tanpa melupakan budaya. Benar. Iya benar banget. Tanpa melupakan budaya. Harus ingat Karena kalau ngomong Indonesia itu ya kita kan kaya dengan budaya. sangat beragam. Even Amerika juga Even- kalau masalah maaf. Meskipun sih. Bahkan Yes. Bahkan bahkan Amerika juga kita bisa lihat ya negaranya luas ya. Ya negara serikat juga kan. Iya. Tapi masalah pengimplementasikan budayanya juga jadi kurang kan. Makanya dari situ kita menjadikan pengimplementasian budaya kita dan ya biar kita tuh dipandang sama dunia tuh kita benar-benar luas sama budaya Iya. gitu. Bahkan Amerika pun ketraktir. Amerika ketar-ketir. TNI Amerika ketar-ketir. Oke, cukup sekian dari kita ya. Oke. Tanpa memperpanjang waktu dan durasi, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, dan Om Swastiastu. See you in the next video. Toleransi. Bye bye.